some motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down, hold that, sleep down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rega Anugrah Putra dengan NIM 22314363, kelas 2 Ki, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Interpretasi nilai-nilai persatuan Indonesia dan peristiwa sejarah dalam setiap periodenya. Yang pertama yaitu perlawanan terhadap penjajahan. Peristiwa seperti perlawanan terhadap penjajahan Belanda, Jepang, dan kemudian perjuangan merebut kemerdekaan menjadi tokoh nilai-nilai persatuan. Semangat persatuan dalam menghadapi penjajah menjadi nilai dan perjuangan oleh para pahlawan. Yang kedua yaitu periode pra-kemerdekaan. Peristiwa seperti kedatangan bangsa Eropa dan pembentukan kerajaan-kerajaan di Nusantara menunjukkan kompleksitas dan keberagamaan budaya di wilayah Indonesia. Meskipun terjadi pertentangan antar kerajaan, ada juga kerjasama dan perdagangan yang menghubungkan masyarakat. Ketiga yaitu periode kemerdekaan. Periode ini ditandai dengan perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah yang menegaskan tekad bersama untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuan wilayah Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah yang menyatukan berbagai kelompok dan suku di Indonesia dalam suatu negara. Keempat, periode Orde Lama. Pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno menekankan nasionalisme, anti-imperialisme, dan ketahanan nasional sebagai nilai-nilai utama. Meskipun ada upaya untuk memperkuat persatuan, periode ini juga diwarnai oleh konflik politik dan ekonomi yang memunculkan ketegangan dalam masyarakat. Yang kelima yaitu periode Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, periode ini juga ditandai oleh otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil yang dapat menghambat ekspresi budaya dan politik serta mengganggu persatuan. Keenam, era reformasi. Munculnya gerakan reformasi pada akhir 1990-an membawa perubahan mendasar dalam politik Indonesia. Era reformasi menekankan pada demokrasi, hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang bersih. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti konflik etnis dan agama, Indonesia semakin mengarah pada inklusivitas, pluralisme, dan persatuan yang lebih kuat. Dengan menganalisis dan menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode, kita dapat menemukan pola nilai-nilai persatuan Indonesia yang mendasari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, serta menggali pelajaran berharga untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan di masa depan. Kesimpulannya adalah peristiwa sejarah dalam setiap periode adalah untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia yang melintasi waktu. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, kita dapat memahami bagaimana keragaman budaya, agama, dan etnisitas telah menyatu dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia. Hal ini juga membantu kita menghargai perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan dan memelihara persatuan dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
up.